Dan inilah kisah dua pria kontroversial yang menjadi sorotan di pekan ini. Kisah pertama datang dari Farhad Abbas, yang pekan ini menjadi sorotan karena ungkapannya di jejaring sosial. Antara lain, Farhad yang bermaksud mengajukan kritikannya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ternyata ditanggapi lain oleh sekelompok masyarakat. Ungkapan Farhad yang menyinggung kelompok etnis tertentu, lantas menjadi polemik yang nyaris membawanya ke ranah hukum. Ini kan permasalahannya itu adalah saya sebagai warga masyarakat ketika Ahok menuduh polisi menjual beli plat, saya merasa keberatan karena itu kan kenapa dia ributin, cukup ngomong kepada polisi ternyata platnya ada. Nah, kemudian ketika saya mengatakan bahwa kamu nggak usah ribut, kamu itu walaupun pakai plat apa aja tetap mulia, tetap wakil gubernur, tetap putih, tetap Cina, tetap baik, tetap terhormat. Nah, kata-kata tetap Cina itu diartikan bahwa saya menghina Cina seluruh Indonesia. Itu kan tidak. Apa hubungannya Ahok aja mengatakan saya nggak salah kok. Dianggap bahwa saya menghina, menghujat. Itu kan tidak nyambung. Tapi ini yang nyampe ke masyarakat yang di SMS Farhad menghina Ahok. Padahal tidak. Kecuali Ahok mengatakan saya terhina, saya bermalu, saya nggak bisa menjalankan tugas saya gara-gara Farhad. Ini kan tidak. Malah Ahok menyalahkan saya kenapa minta maaf. Dan pasca ungkapannya menjadi polemik bagi sekelompok masyarakat, kemarin Farhad akhirnya tampil untuk meminta maaf. Farhad pun mencoba memberi klarifikasi terkait maksud ungkapannya yang sempat menyinggung nama etnis tertentu di tanah air. Saya nggak tahu, kan saya berbicaranya bukan kepada semua orang, kepada Ahok gitu. Kalau saya bilang, semua orang Cina nggak benar gitu, itu saya salah. Gitu. Saya minta maaf, saya tidak tahu kalau Cina itu mempermalukan orang Cina. Setahu saya makan restoran Cina, ke kubur Cina, jalan kemana ke rumah makan atau taman Cina itu biasa. Ya, saya anggap aja ini kan mereka mungkin sengaja sosialisasi untuk perubahan dari Cina dan ke Tionghoa. Ya kita dukung aja sosialisasi. Tapi jangan lapor-laporin saya ke polisi dong, mempermalukan saya. Dan orang-orang Indonesia ya jangan lagi bilang-bilang Cina lantar kalian dilaporin ke polisi kayak saya ini. Saya minta maaf lah, nggak ada maksud apa-apa. Masalah saya cuma sama Ahok karena dia adalah wakil gubernur, saya warga Jakarta. Tolong jangan saya dipermalukan seperti ini. Karena saya ingin berbuat untuk bangsa. Saya ini masuk di sini untuk sosialisasi di Twitter hanya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sebagai capres muda. Bukan mau pergi ganggu-ganggu orang Cina, justru saya yang merangkul. Dan saya akan memperjuangkan hak-hak jangan sampai terjadi diskriminasi terhadap orang-orang warga keturunan. Ketika Farhad Abbas menjadi sorotan karena ungkapannya di media, ada pria lain yang pekan ini menjadi sorotan. Adalah pakar telematika dan anggota DPR Roy Suryo yang kini menjadi perbincangan karena pengangkatan dirinya oleh Presiden sebagai Menpora baru. Untuk menggantikan posisi Andi Malarangeng, pro dan kontra pun terjadi di masyarakat yang rata-rata mempersoalkan bidang kompetensi Roy Suryo yang sebenarnya adalah pakar telematika, namun dipilih sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu benarkah Roy Suryo pun sebenarnya terbebani dengan tanggung jawab baru yang dilimpahkan kepadanya oleh Presiden? Dr. Andes Roy Suryo Noto Projo, Master of Science, untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebagaimana saudara ketahui, saudara Roy Suryo saat ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan yang bersangkutan saya pandang cakap untuk mengemban tugas sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya juga sudah mempertimbangkan integritas dan kapasitas yang bersangkutan. Saya kira tidak perlu ada selamat, apalagi selamatan ya, karena ini sebuah amanah, sebuah tugas yang mau nggak mau harus saya terima. Meskipun awalnya seperti juga banyak sudah mendengar, saya menyatakan diri bahwa saya bukan kompetensi yang tepat. Dalam tanda kutip, saya sebenarnya menolak untuk posisi jabatan ini karena tidak dalam posisi tepat, masih ada yang lain. Tapi ini pilihan yang harus diambil karena saya tidak boleh atau tidak dalam kapasitas bisa memilih. Dan karena saya sangat sadar ya kemampuan saya. Dan itu pun juga saya sampaikan ke kawan kalau bahwa ada harapan yang sangat kecil terhadap saya justru menerima itu sebagai sebuah cambuk untuk berkarya yang lebih baik. Jadi karena insya Allah saya tahu kapasitas saya akan berusaha yang sebaik-baiknya. Sedikit kayak khawatir sih, soalnya
nggak sesuai bidangnya Roy Suryo. Roy Suryo kan teknik kan, maksudnya sosial media, jaring internet dan segala macam. Jadi menurut saya sih sedikit khawatir aja kalau misalkan Roy Suryo itu jadi Menpora gitu aja. Kalau Roy Suryo ya, yang kita tahu itu dia kan adalah pakar telematika ya. Jadi dia kan kalau misalkan pakar telematika berarti dia mempunyai kemampuan dalam hal telematika kayak teknologi. Ya tentang informatika segala macam. Kalau misalkan dia jadi Menpora, kalau saya rasa sih kayaknya bukan pada bidangnya ya. Iya, tapi kalau saya sih kalau misalnya dia emang pas gitu dari teknologi ke olahraga itu, ya apa salahnya mencoba hal yang baru gitu. Yang penting sesa aja. Polemik seputar pengangkatan Roy Suryo sebagai Menpora oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan posisi Adi Malarangeng memang rata-rata karena pertimbangan latar belakang bidang kompetensi yang dikuasai oleh Roy Suryo. Namun apapun kisahnya, Presiden dengan hak prerogatifnya telah memilih Roy Suryo untuk memangku tanggung jawab berat itu. Semoga saja dengan kesiapan Roy menerima tugas dan wewenang baru dari Presiden untuk menjadi Menpora bisa menghapus segala keraguan masyarakat terhadap dirinya, terutama membawa kemajuan dalam bidang pemuda dan olahraga di tanah air. Semoga. Saya sangat menerima itu ya, dan saya justru berterima kasih ketika ada orang yang pada kontra dan bahkan penolakan dan konon ada demo juga rencana, dan saya terima itu dengan sebaik-baiknya karena menurut saya adalah justru itu adalah ungkapan yang sejujur-jujurnya. Saya merasa sekali lagi bahwa saya bukan orang dari bidang olahraga ya, dan juga saya bukan dari bidang kepemudaan ya, meskipun kalau orang melihat dari sisi otomotif ya atau dari sisi catur gitu, ya pernah ada 1-2 hal yang saya lakukan. Tapi menurut saya itu sangat tidak cukup ya, dan jauh banyak orang berkompetensi untuk itu. Sekali lagi saya sangat sadar ya bahwa ketidakcukupan saya itulah yang membuat saya semangat, dan saya berterima kasih terhadap teman-teman. Bukan berarti bahwa orang tidak cukup kemudian menyerah. Ya, harapan saya adalah semua yang bisa saya lakukan mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan olahraga Indonesia sekaligus pemuda Indonesia bisa kembali berprestasi demi kejayaan kita. Hai, saya Cakra. Saksikan terus Intens setiap hari mulai pukul 11 siang hanya di RCTI Oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari hanya di RCTI.